Saya menjelaskan tentang petunjuk Allah ini adalah hadiah nisfu Sa'ban dan hadiah Lailatul Qadar dari langit langsung. Mau percaya silakan, tidak silakan. Ini fakta, bro. Dan saya menuntut tentang keadilan. Saya masuk ke dunia langit 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billahi, amma ba'd. Sobat kunta yarhamkumullah jami'an. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan konten sebelumnya gitu. Namun hal ini saya angkat itu untuk biar Anda semua tahu bahwa sekarang yang lagi berkembang biak atau pemahaman yang merambah itu menularkan gitu, adalah pemahaman di mana mereka ini itu beribadah tanpa membutuhkan dasar kata mereka gitu. Jadi beberapa hari ini saya perhatikan itu banyak bermunculan. Mereka ini bermunculan seolah-olah ya gitu. Itu peribadatan mereka ini, cara mereka beribadah ini tidak membutuhkan dalil dan tidak membutuhkan dalil secara tekstual maupun dalil dari ulama yang lalu bagaimana? Pertanyaannya mungkin Anda mempertanyakan, lalu bagaimana mereka ini kalau tidak ada dalil dalam beribadahnya? Mereka ini mengatakan dan menyatakan dengan tegas dan sadar dan seolah-olah dia itu bangga. Apa yang mereka nyatakan, saya itu dalam beribadah itu cukup membutuhkan petunjuk Allah gitu. Nah, petunjuk Allah itu biasanya datang ketika saya saat tidur. Masalah. Jadi orang-orang ini petunjuk yang dia dapat itu dari Allah saat dia tidur. Nah, maka dari itu mereka ini tidak membutuhkan dalil, tidak membutuhkan petunjuk dari ulama. Dalam bermuamalah cukuplah petunjuk dari Allah langsung. Pertanyaan selanjutnya, apa iya petunjuk itu datang dari Allah gitu? Wah, orangnya gondrong-gondrong gitu, gondrong-gondrong lebus. Jadi orang-orang seperti ini entah mengaku dirinya itu ya bukan pengakuan, tapi entah menganggap dirinya itu apa sudah di makom wali gitu apa ya. Nah, namun anehnya pernyataan-pernyataan dari orang seperti ini banyak yang mendengar dan banyak yang mendukung gitu. Wala quwata illa billah. Jadi Indonesia ini keanehan itu bermunculan gitu. Nyata-nyata ini adalah akhir zaman ya. Indonesia itu di balik dinding sana, di dunia politik itu bergejolak seperti permainan anak-anak yang masih duduk di tingkat dasar. Sementara di bagian yang lain orang itu bermunculan dengan statement yang seolah-olah membanggakan itu, padahal justru itu memprihatinkan gitu. Statement seperti itu memprihatinkan. Mereka dengan sengaja dan mereka dengan sadar menolak dalil itu sadar, karena bagi mereka adalah
petunjuk Allah yang dibutuhkan saat tidur itu. Jadi orang-orang seperti ini kalau mau mencari petunjuk itu harus ya tidur dulu, entah merenung dulu, entah apa ya. Nah itu dalam cara mereka mencari petunjuk Allah gitu. Nah itu bangga, hal yang seperti itu bangga. Justru kita harus prihatin dengan keadaan yang seperti itu. Jelas, sudah jelas, ini kesesatan yang jelas. Kenapa dibilang kesesatan? Ya bagaimana tidak sesat? Berjalan kalau tidak menggunakan petunjuk maka tersesat. Begitu saja intinya. Begitu juga rel kereta api, bila tidak ada kereta api mau berjalan tanpa rel, apa toh yo bisa tetap sampai tujuan gitu. Jadi semua itu butuh petunjuk. Semua apa yang diciptakan itu sudah dibekali petunjuk. Seperti misalnya kita membeli kipas angin, begitu kita buka ada buku aturan pakai. Begitu juga membeli apapun, termasuk manusia ini diciptakan kemudian dibekali dengan begitu turunnya Al-Quran untuk petunjuk, dan Rasulullah menjabarkan tentang hal itu. Ini semata-mata untuk apa? Untuk petunjuk. Nah, bagaimana kalau ada manusia yang hidup nggak mau petunjuk? Nah, dia itu mau petunjuk tapi caranya khusus. Caranya yaitu harus langsung dari Allah katanya. Jadi pertanyaan yang sederhana itu, lah memang dia itu siapa gitu? Enggak, saya enggak akan merendahkan orang. Jadi saya itu sangat menghindari untuk merendahkan orang itu. Saya enggak suka merendahkan orang lain. Jadi mbok yo keyakinan yang seperti itu sudahlah, jangan dipublikasi. Ini akibatnya kalau statement seperti itu dipublikasi, maka akan banyak yang ketularan gitu. Jadi satu kebodohan yang diunggah kemudian menularkan kepada yang lain. Nah, yang lain ini yang masih nggak tahu apa-apa, dia terhanyut, terbawa arus, terbawa statement yang seperti itu. Oke, ini harus kita bendung. Bagaimana caranya membendung? Maka tokoh-tokoh agama itu harus bersuara atau memberikan satu uraian bagaimana pentingnya petunjuk, bagaimana pentingnya belajar tentang agama yang benar itu gitu. Jadi bukan seperti itu caranya. Dia harus ada mudzakarah, itu harus ada. Jadi menghidupkan ilmu itu perlu, menghidupkan agama itu perlu. Pada ulama salaf mengutip sebuah dalil, beliau menyampaikan tadzakkaru fa inna tadzakkara tanfa'ul mu'minin. Jadi bermudzakarahlah kalian semua, karena sesungguhnya mudzakarah itu adalah sangat bermanfaat bagi yang lain. Ya maksudnya ya seperti ini. Maksudnya ya membahas orang-orang tokoh-tokoh agama itu membahas tentang ilmu yang sekiranya pembahasan mereka itu sampai pada mereka-mereka yang masih tidak ada ilmunya. Begitu. Jadi sudahi. Kembali lagi pada yang ingin saya bahas, sudahi. Statement yang seperti itu janganlah dimunculkan gitu. Itu satu kebodohan yang dibanggakan namanya. Satu kebodohan yang dibanggakan, diunggah kemudian diikuti, ditularkan pada yang lain gitu. Bukan menebarkan keilmuan, malah menebarkan kebodohan, menebarkan kejahilan. Namanya kejahilan itu. Kebodohan yang ditularkan itu adalah kejahilan. Ya, biar nggak panjang-panjang, dari Al-Fakir mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakkan dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.